له حق عليه. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan badan, kesempatan untuk kita bersilaturahmi pada malam Ahad ini. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat Rasulullah, Rasul yang telah membawa agama Islam untuk keselamatan hidup manusia di dunia dan juga keselamatan hidup manusia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan untuk kami kebaikan hidup di dunia dan juga kebaikan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Hindari kami daripada azab neraka. Jamaah Balai Muqtadi rahimahumullah yang kami muliakan, bahwa pada hakikatnya saban hari, setiap harinya umur kita semakin bertambah, tetapi pada hakikatnya umur kita itu semakin berkurang untuk jatah hidup di dunia. Di kulli syai'in ajalun. Setiap sesuatu itu ada ajalnya, ada tangguhnya masing-masing. Maka pada hakikatnya begitu kita dilahirkan, tanggal lahir kita sudah ada, dan pada hakikatnya tanggal mati kita juga sudah ada. Cuman itu tanggalnya dirahasiakan oleh Allah, sehingga tidak ada manusia yang tahu kapan dia akan mati. Ada hal-hal lain yang juga dalam kehidupannya diberhasiakan oleh Allah, termasuk bi'ayyul ardi tamutu. Engkau tidak pernah tahu di negeri di tanah mana engkau akan mati. Ini rahasia Allah. Walaupun tanya tak pegang rumah untuk tak mati. Maknanya ada kekhawatiran dalam hati dia, mati dia kat jalan. Nah, khawatiran mati dia laut tu. Pergi rumah tempat tak mati, tempat tanya Tuhan. Tapi pada hakikatnya bi'ayul ardi tamutu. Jadi orang itu tidak pernah tahu di mana, bumi mana dia itu akan mati. Maka hana gubi lagi matinya di dino di titik hana gubi dia Rasulullah. Yang dianjurkan lagi matinya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, sempurnakan hidup kami dengan kesempurnaan yang baik. Ada jen bubut yang kamu bubut buat dia kalau matinya, bubut yang don, bubut ibadahnya. Wala takhtim alaina, dan jangan engkau matikan, jangan engkau tutup hidup kami dengan kehidupan, dengan tutup yang tidak baik. Tak melaki ba Allah, tak melindung ba Allah, bertempat tengok tak kubur maksud, kita nyo mati. Yang dianjurkan untuk tamu doa. Hana gaya doa oleh Allah, bu mati kita nyo atau tilang. Hana gaya doa oleh Rasulullah, bu mati kita nyo dalam ruang berasi, tidak. Karena memang rahasia Allah. Bi'ayyul ardi tamutu. Engkau tidak tahu di bumi mana engkau akan mati. Karena pada hakikatnya
Walaupun orang yang mati lampaya, mati lambutut, kalau memang dia mati itu dengan membawa iman, ada lambutut, dia akan bahagia. Ada tubuhnya tersobek-sobek oleh senjata pun, itu dia akan bahagia. Maka kenapa begitu? Kenapa benar? Karena faktor itulah. Maka semua sahabat Rasulullah SAW di saat jihad Islam itu masih ada dulunya, semua mereka berlomba-lomba mengejar mati, mengejar mati di medan perang. Padahal sudah nampak kilauan pedang musuh, tombak musuh, panah musuh kadir, tapi mereka tidak pernah surut walau selangkah, berlomba untuk mati. Dan itu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, sahabat cucu dari Rasulullah SAW. Pemberontak sudah mengelilingi Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Untuk Ali, Husain letakkan pedangnya, tapi sedikit pun Husain tidak mau meletakkan pedangnya. Dia tetap berusaha melawan musuh, dan akhirnya Husain terbunuh dan kepalanya dipenggal oleh panglima perang musuh. Dan dalam satu khabaran, tubuh Husain ditanam setelah 2 bulan setelah itu. Tapi rahasia Allah muncul saat itu dalam kematian Husain bin Ali. Pada gebah di panglima perang, oleh Sayyidina Husain yang kain ikoh iba barajanya Umayyah atau Yazid bin Umayyah. Dan tidak langsung ditanam, tapi dipertontonkan di kerajaan Yazid bin Umayyah. Tapi rahasia Allah muncul. Salah satu rahasia Allah yang muncul, walaupun tidak diawetkan, kepala Husain bin Ali mengeluarkan bau harum. Dan yang kedua, oleh Husain yang terpotong dari tubuhnya, semakin hari semakin nampak senyum di wajah itu. Semakin urut semakin dehju bahwa rupanya dekit rupa Husain yang ikoh padaku. Rahasia Allah. Inilah yang dulu-dulunya para sahabat mengejar kematian di medan perang itu, mengejar syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, pada suatu hari, di saat seorang pemuda jalan izin kepada Rasulullah, "Ya Rasul, wahai Muhammad, izinkan aku ikut perang." Karena memang Rasulullah mengetahui keadaan pemuda itu, walaupun tidak diceritakan. Maka seolah-olah Rasul bertanya. Padahal banyak jika berdebu. Nabi khalfihi ka amami ru'yatun sabat. Kengolikot dia galon dari Rasulullah. Karena itu sombak Allah. Jadi menyayang tiga dia galon, dia dilikut dia galon lagi nama tahu likut. Maka tidak ada pada prinsipnya betul-betul hanya yang rahasia Badro Rasulullah. Maka waktu ditanya oleh pemudanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, izinkan aku ikut berperang." Tetapi ditanya oleh Rasulullah, "Apakah engkau masih memiliki ibumu?" "Mentau ya Rasulullah." "Nah, orang lain bukan pertimbangan mana ya Rasulullah." "Maka kembalilah kamu kepada ibumu. Enggak usah ikut perang. Surgamu ada di sana." Anak payah aja mau perang aja minta syahid lagi orang lain. Jik surga kata di rumah. Pertimbang aja. Kembali kamu pulang. Hanya bijak mau perang ya Rasulullah. Pemuda. Tapi dia minta surga oleh pemudanya. Jepang. Mak kata di sana surga. Pertimbangnya. Patoh pada mereka orang aja. Inan surga kata.
muncullah hadis Rasulullah, ridallah fi ridal walidain, suqtullah fi suqtil walidain. Rida Allah terletak pada rida dua orang tua, murka Allah terletak pada murka dua orang tua. Dalam makna berarti punya dapat kenang hati uruci dah anak temayang. Berarti rida Allah tidak begitu. Temayang tetap, puasa tetap, kewajiban agama tetap. Di saat kewajiban agama terpuput, rida orang tua itu menunjuki Allah juga rida. Tapi ibadah yang terpuput, syariat Allah yang terpuput, punya uruci hana mangan hati ngantanyo, Allah akan murka terhadap kita. Maka untuk jamaah sekalian yang masih ada ibu atau ayah saat ini di dunia, ingat bahwa di redha mereka lah di sana ada pintu surga yang paling besar. Maka dalam sisa-sisa umur mereka, satohlah mereka. Buat mereka bagaimana cara bisa bahagia, bisa senang dengan kita. Hanya muncul Allah. Tanpa muncul apa itu? Cara kita. Dan yakinlah orang tua kita tidak meminta uang yang begitu banyak terhadap kita. Bahkan kadang-kadang dalam usia mereka yang sudah senja itu mantongna harta yang untuk baju. Tapi yang dilatih, yang giyu oleh agama, bagaimana cara terpumangan hati, cara minta hati. Bagaimana cara pumangan hati awan. InsyaAllah apabila mangat hati awannya, InsyaAllah di akhirat Allah akan pumangan kehidupan kita nanti. Demikian penyampaian mukadimah. Semoga jadi pelajaran kepada kita semua. Halaman baru.